meninggalkanku dan ia salat berjamaah, aku ikat lehernya dengan tali hingga ia mengangkat kepalanya sebelum imam atau meletakkannya sebelum imam. Kamu tahu bahwa melakukan itu batal salatnya dan wajahnya akan dirubah menjadi wajah keledai. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku tiup hidungnya hingga ia menguap dalam salat. Jika ia tidak menutup mulutnya ketika menguap, syaitan akan masuk ke dalam dirinya dan membuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia. Dan dia pun semakin taat kepadaku. Kebahagiaan apa untukmu, sedang aku memerintahkan orang miskin agar meninggalkan salat? Aku katakan padanya, kamu tidak wajib salat. Salat hanya wajib untuk orang yang berkemampuan dan sehat. Orang sakit dan miskin tidak. Jika kehidupanmu telah berubah, baru kau salat. Ia pun mati dalam kekafiran. Jika ia mati sambil meninggalkan salat, maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan. Wahai Muhammad, jika aku berdusta, Allah akan menjadikanku debu. Wahai Muhammad, apakah kau akan bergembira dengan umatmu, padahal aku mengeluarkan 1/6 mereka dari Islam? Berapa yang kau pinta dari Tuhanmu? 10 macam. Apa saja? Aku minta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkan. Allah berfirman, berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka, tidaklah janji syaitan kecuali tipuan. Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram dan yang dicampur dengan riba. Aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah. Maka syaitan ikut bersamanya, dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada syaitan. Aku minta agar boleh ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. Aku minta agar Allah menjadikan bilik mandi sebagai rumahku. Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku. Aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Quranku. Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Aku minta agar Allah memberikanku saudara, maka ia jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku. Allah berfirman, orang-orang boros adalah saudara-saudara syaitan. Wahai Muhammad, aku minta agar Allah membuatku boleh melihat manusia sementara mereka tidak boleh melihatku. Dan aku minta agar Allah memberiku kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab, silakan. Aku bangga dengan hal itu hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat. Iblis berkata lagi, wahai Muhammad, aku tak boleh menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya boleh membisikkan dan menggoda. Jika aku boleh menyesatkan, tak akan tersisa seorang pun. Sebagaimana dirimu, kamu tidak boleh memberi hidayah sedikit pun. Engkau hanya rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau boleh memberi hidayah, tak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Kau hanya boleh menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya. Dan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu membaca ayat, mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah juga membaca, sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku. Iblis lalu berkata, wahai Rasul Allah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maksudnya Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin penduduk surga, dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. Aku si celaka yang terusir. Ini akhir yang ingin aku sampaikan kepadamu, dan aku tak berbohong. Na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat dan juga menjadi teman syaitan. Neraka itu panas. Panasnya melebihi panasnya di dunia, bahkan beribu-ribu kali lipat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.